Kali ini gua mau ngebahas game baru lagi, yaitu Hair of the Light. Kalian mungkin belum tahu ya, tapi kali ini sebenarnya ini game lama. Cuman gua juga baru lihat reviewnya, terus gua juga niat untuk ngebahas ini gitu ya. Karena gue pikir game ini developernya Gameville. Dan Gameville sendiri juga salah satu uh, developer game yang besar gitu guys. Kalian bisa lihat ya grafiknya, wah luar biasa banget. Ini turn based strategy game yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Jadi untuk grafik udah nggak dipertanyakan lagi ya guys, karena ini mengadaptasi grafik yang real untuk setiap karakternya, untuk setiap hero-nya guys. Jadi bersetting di masa lalu ya, di zaman dimana kekacauan terjadi gitu ya, zaman kegelapan guys. Dan ini si Enoch nih Demon Lord-nya, jadi pemimpin pasukan jahatnya guys, si Enoch ini. Lihat ya, kalian bisa baca kata-katanya. Sengaja nggak gua skip, jadi biar kalian juga biar bisa lihat visualnya game ini, grafiknya kayak gimana. Terus ini tuh gua coba main di HP spek low end guys. Bayangin, di HP spek low end aja grafiknya udah bisa kayak gini, apalagi kalau di HP spek yang tinggi guys. Bayangin, di HP yang buat gaming ya, apalagi yang khusus buat gaming, yang RAM-nya di atas 4 gitu ya, memorinya mungkin di atas 64 GB. Ini bisa disetting normal dan bisa disetting high guys. Nah ini gue settingannya tuh low. Bayangin dengan settingan low aja udah grafiknya luar biasa. Dari mulai shadow-nya, terus dari mulai tekstur buildingnya, terrainnya guys. Terus efek skillnya, kalian bisa lihat ya, efek skillnya luar biasa banget. Dan kita itu sebagai di sini bertindak sebagai apa ya, maksudnya orang yang tergabung dalam perkumpulan Crusader, kesatria suci, yang mempertahankan dunia bumi ini gitu ya dari kehancuran oleh pasukan Enoch si Demon Lord ini guys. Jadi kita yang berusaha mempertahankan gitu ya. Si perkumpulan kesatria suci ini itu tergabung dari berbagai macam hero dengan aneka skill ya, skill-skill berbeda, terus latar belakang yang berbeda juga gitu. Nanti setiap hero kita bisa baca biodatanya gitu, biografi ya, biografi mereka gitu, asal mereka dari mana, terus mereka tergabung dalam pasukan apa sebelumnya gitu guys, sebelum bergabung dalam satu kesatuan ya, perkumpulan Crusader ini. Nah, kalian bisa lihat ya, dia ini salah satu main hero yang nantinya akan ngebimbing kita untuk bisa ngalahin si Enoch ini di menurut ini guys, beserta pasukannya. Jadi ceritanya si Eno kita ini udah terdesak di sebuah gereja terbengkalai, gereja tua ya guys. Kita udah terdesak sama si Eno dan hampir dibunuh oleh dia. Tapi si Hebel ini, karakter cewek yang di depan kita ini ya guys, dia yang nyelamatin kita di saat kritis guys. Kita udah hampir mau dibunuh, dia datang untuk nyelamatin kita. Well, gue ini ngetes pakai HP spek low end, RAM 2 GB, memori 16, dan kayaknya kalau misalkan kalian di handphonenya itu nggak ada aplikasi lain lagi,
nggak banyak aplikasi ya, paling misalkan cuman WA, terus galerinya kosong dan nggak nyimpen video, nggak nyimpen banyak foto, terus kalian cuman ada game ini doang gitu ya, mungkin frame rate-nya nggak akan drop guys. Tapi karena gua gamenya lumayan di HP low end ini, buat ngetes ya guys, apakah game ini masih bisa dimainkan oleh player ya, para player yang punya HP spek low end gitu. Gua mau ngetes itu dan ternyata guys, masih bisa, cuman frame rate-nya itu agak drop guys. Jadi ya mungkin kalian bisa lihat ya, ada agak nge-lag gitu kan guys. Apalagi gua ini main sambil rekaman gitu. Oke, ini gua rasa nggak akan ngabisin kuota kalian guys game ini. Terus juga worth it buat uang kalian ya, maksudnya untuk kalian download dengan kuota kalian gitu, karena kalian bisa lihat sendiri di layar guys, ini bener-bener wah banget. Gua nggak bisa ngasih komentar apa-apa lagi gitu ya guys ya. Semuanya udah terbukti dengan seiring berjalannya game ini. Kalian juga bisa langsung lihat grafiknya seperti apa, terrain mapnya seperti apa, terus juga tekstur buildingnya seperti apa, skillnya juga, skill efeknya kayak gimana. Kalian bisa lihat ya tuh ya, ada efek-efek shadow, efek-efek kegelapan gitu kan guys. Jadi kayak asap hitam, terus nah ini berubah jadi raksasa ya guys. Kalian bisa lihat. Rise up, oh, don't drink the blood flowing from this body. Come take back what was stolen. Wow, guys, ini asli. Game feel itu gue bisa kasih penilaian rate bintang 5 guys. Mereka bisa nyiptain game dengan game size yang nggak terlalu besar, yang masih normal menurut gue ya. Ini masih 1 gigaan, 1 giga lebih sedikit. Terus bisa nyiptain grafik yang luar biasa di gamenya, dengan ya tadi sekali lagi dengan game size yang kecil. Bayangin guys. Dan ini masih bisa dimainin di HP spek low end, RAM 2 GB, memori 16. Kalian bayangin. Ini sumpah ya guys ya. Aduh, gua seneng banget nemuin game ini. Bukan apa-apa, karena memang game ini worth it untuk di-download. Jadi jangan biarin kayak Evil Band. Mungkin buat kalian yang pernah main Evil Band yang reboot ya, Evil Band reboot itu, sebelumnya lagi Evil Band Rise Up, itu kan pakai Unreal Engine ya guys. Jadi karakternya itu bener-bener terasa real banget. Tapi si game sendiri sepi pemain pada akhir-akhirnya, jadi mungkin developer gamenya memutuskan untuk menutup game tersebut. Dan gua berharap game ini nggak mengalami hal yang sama guys. Kenapa? Karena saat ini banyak banget game-game mobile, game-game mobile device yang gue kategorikan sebagai game sampah, guys. Kenapa gue bisa bilang game sampah? Karena lu bayangin aja ya, dari awal main sampai kita bisa jauh gitu ya, level-level karakter kita bisa sampai jauh dan lain-lain. Itu kita cuma disediain ya grafik yang gitu-gitu aja gitu guys. Jadi yang grafik yang masih kaku, monoton, terus juga pay to win gamenya. Jadi untuk bisa menang di game itu kita harus ngeluarin banyak uang, harus beli segala macam dulu baru bisa nempatin posisi yang tinggi. Kalau kita nggak bayar apapun ya, free atau free player ya, itu ya kita nggak
hanya sebagai figuran gitu guys. Nah itu gua anggap game-game kayak gitu tuh game sampah. Terus yang pakai otomatis sistem, lu bayangin ya, yang pakai otomatis sistem, terus kita cuma nonton gitu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak ngeluarin skill, nggak milih skill gitu ya, terus nggak ngegerakin karakternya sama sekali. Wah itu pasti ya, gua udah gitu grafiknya kaku lagi gitu. Aduh, gua udahlah, game kayak gitu up aja gitu guys. Ngapain gitu, nggak worth it buat diulas, nggak worth it buat di review lagi gitu guys, bayangin. Oke, wow, lu bisa lihat dong, gua salah satu yang lucky hari ini. Gua dapetin, lu bayangin ya, tadi gua dapetin hero bintang 5 guys. Bintang 5 itu biasanya di game-game kayak gini itu udah unik banget, udah susah untuk kita summon. Lu bayangin. Dan gua dapat itu guys di tarikan pertama. Mudah-mudahan di next summon, di next gacha, gua dapetin hero yang sama guys. Jadi bisa langsung koleksi bintang 5, hero bintang 5. Dan itu bakal bakal ngemudahin banget kita di permainannya sendiri gitu ke depan. Yang gue tahu ya, game-game kayak begini itu ada beberapa kemungkinan di saat kita gacha atau summon karakter ya guys. Contoh, kemungkinan pertama itu bisa jadi saat kita summon, kan ada yang 1 kali tarik, ada yang 10 kali atau 11 kali tarik gitu ya. Nah, ada beberapa game yang kadang kalau kita tarik satu persatu, itu kita nggak akan pernah dapat hero yang bagus, SSR, atau misalkan bintang 5 gitu ya, grade bintang 5 gitu, kita nggak akan pernah dapat. Kita dapatnya ampas terus sampai tiket kita habis atau diamond kita habis. Tapi begitu kita tarik yang 10 kali atau 11 kali langsung, itu kita langsung dapat beberapa gitu. Kadang beberapa hero SSR atau bintang 5. Nah, begitupun kebalikannya guys. Ada beberapa game yang justru saat kita tarik 10 kali atau 11 kali sekaligus, kita dapatnya ampas semua. Jadi saat kita keluarin tiket kita itu habis percuma, atau kita pakai diamond kita, ya itu habis percuma. Kita cuma dapat hero ampas. Sedangkan ada yang giliran kita narik satu persatu, itu malah dapatnya luar biasa gitu guys, epic gitu. Nah, ini kita bisa percepat alur-alur gamenya, ya maksudnya kecepatan serangan, kecepatan kita pakai skillnya, kecepatan pokoknya alur-alur di dalam pertarungan lah ya guys. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini terlalu terlalu lemot nih, terlalu lama nih gitu ya, kalian bisa atur aja kecepatan gamenya, bisa sampai 3 kali percepatan, tergantung kalian ya. Seleranya apa gitu guys. Nah ini oke, kita lanjut lagi. Udah level 2 ya guys. Aduh, back soundnya itu guys, lu bayangin dong kalau lu main pakai high spec device ya, uh, device yang speknya tuh tinggi gitu guys, buat buat gaming, buat grafiknya mendukung gitu ya, bisa setting grafik yang paling tinggi gitu ya. Itu tuh bayangin dong main kayak gini dengan HP atau device yang seperti itu. Wah itu asli puas banget guys. Dan ini worth it buat ngisi waktu libur kalian atau waktu luang kalian. Oke. Wah, ini salah satu hero yang kita bisa dapat nih kayaknya di game ini, Belladonnas guys. Ini masih bintang 4. Well, lumayan gitu ya. Kalau dari bawah bintang 4 itu biasanya jelek guys. Benar, sumpah biasanya jelek.
Gua udah dapetin dua nih tadi yang bintang 5 ya. Jadi kalau dapetin satu bintang 4, well not a bad choice gitu ya. Jadi kita coba aja. Ini kita suruh summon lagi. Bismillah ya guys. Mudah-mudahan dapetin. Oh ini enggak. Ini kayaknya summonnya bukan summon hero guys. Ini summonnya senjata mungkin. Oh hero ya guys. Tuh kan ini bintang 3 guys, lihat. Kalau bintang 3 tuh gimana ya? Nanggung gitu guys. Jadi kuat banget enggak, lemah banget juga enggak gitu. Dan aduh, gue lebih prefer gimana caranya dapetin yang bintang 3 ke atas lah ya. Terus juga grafiknya sendiri gitu yang hero bintang 4 ke bawah itu karakternya bukan human, jadi nggak kayak nih si Hebel ini gitu ya, nggak kayak gitu, tapi lebih ke kayak monster atau mungkin peri ya, fairy gitu ya guys. Ini gua nggak sengaja nggak benar-benar ngebaca semua storyline-nya guys. Kalian bisa baca dengan cara stop video gua, terus kalian baca dengan hati-hati, atau mungkin kalian bisa juga mainin karena ini mudah untuk diinstal. Game ini mudah untuk diinstal, mudah untuk didapatkan. Terus terlebih juga kan tadi gue udah bilang ya, ini bisa dimainin di HP level low end sekalipun, HP kentang lah ya guys, ini bisa gitu. Jadi kalian nggak harus punya HP spek high end dulu untuk bisa main ini, cuman kalian pastiin memori HP kalian ada gitu. Jadi jangan sampai penuh sama foto, jangan penuh sama video gitu ya guys. Atau misalkan kalian udah banyak banget aplikasinya, HP kentang RAM 2 GB, memori 16, terus kalian aplikasinya sampai wah banyak banget gitu, ya itu nggak sesuai lah ya, jelas gitu kan. Kalian ibarat maksain ember kecil suruh nampung air yang banyak gitu kan, nggak mungkin guys. Oke. Kita lawan anehnya ya, gue nggak ngerti nih. Setiap musuh yang kita temui di game ini kayaknya ukurannya lebih besar daripada hero-hero kita gitu guys. Jadi lebih dari normal lah ya ukurannya. Bentar guys, gue cek dulu. Eh, gue mastiin ya ini masih terekam atau enggak, karena gue lagi jelasin ke kalian game ini kayak gimana gameplaynya. Tapi kalau sampai ini berhenti di tengah rekaman, nanti penjelasannya tuh nggak ngatung gitu guys. Dan gue nggak mau itu nggak maksimal. Gue salah satu orang yang kalau lakuin sesuatu pengennya yang benar-benar perfect gitu guys, kalau sebisa gue gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah lah ya kalau ngelakuin sesuatu, karena nanti hasilnya pun akan jadinya setengah-setengah, tergantung effort kita guys, tergantung usaha kita gitu. Sumpah ini game ini tuh bikin lupa waktu guys. Mungkin kalian tahu ya, game baru yang baru banget rilis di Play Store atau di App Store ya untuk iPhone gitu. Goddess of Genesis, GOG ya, GOG. Nah, itu kan tipenya mirip ya kayak gini. Maksudnya turn based strategi game gitu ya. Cuman emang itu juga bagus, real gitu ya karakternya gitu dilihatnya. Cuman alur ceritanya tuh kayaknya lebih, Gamepil tuh bisa ngemas alur cerita yang lebih gimana ya?
lebih misterius gitu guys. Jadi bikin kita tuh penasaran, yang main tuh penasaran gitu. Apa sih kelanjutan ceritanya gitu kan ya? Gimana sih gitu kan? Terus kita nikmatin gitu, nikmatin dengan audionya yang ngedukung, dengan musiknya yang ngedukung gitu guys. Nah, ini kayaknya nih hero cowok yang bakal kita bisa dapetin di game ini namanya siapa tuh? Shakehead. A troublesome visitor has arrived outside. Well, dia eh, bow bow user ya guys. Bow user kayaknya range, tipe range. Oke, kita suruh ke world map, kita ikutin dulu aja. Ini masih, gue juga masih tutorial nih, masih bagian-bagian tutorial. Jadi, well ya kita ikutin aja dulu, ya gimana. Setiap kali kita nyelesain misi, itu kita bisa dapat hadiah, guys. Hadiah dari chapter atau dari story yang kita selesaiin. Hadiah dari bab itu gitu ya. Bab cerita yang kita selesaiin itu gitu, guys. Nah, ini kita bisa, gue sebelumnya udah pernah main ini, cuman gue ulangi lagi. Kenapa? Karena sempat kepenuhan game gue di handphone, jadi gue ngulangi lagi. Cuman gue tahu ini bisa dapat hero yang sekarang kita lawan nih guys. Nah, ini bisa auto juga kalau kalian milih auto ya di sebelah kiri atas layar. Tapi kalau kalian pengen nikmatin gamenya, gue saranin nggak usah pakai auto guys. Lu pilih skill doang dari hero-hero lu gitu kan, gampang lah, nggak usah pakai auto. Terus justru kenikmatannya main game ya jangan pakai auto gitu guys. Gue nggak ngerti nih sama gamer-gamer sekarang yang notabene seneng banget sama sistem auto gitu ya. Kebanyakan seneng banget, nggak mau ribet gitu ya. Cuman buat kalian-kalian yang gamer tahun 90-an lah ya guys. Well yang lahir tahun 90, 91, 92, 93 sampai 94 lah ya. Itu dulu tuh masih banyak game-game PC, game-game MMO PC ya, online game di PC. Itu nggak ada sistem otomatisnya sama sekali. Jadi kalian tuh grinding sendiri untuk naikin level gitu ya. Terus usaha sendiri untuk dapetin equip. Itu bisa sampai kalian tuh berjam-jam mainin game yang sama bareng sama temen gitu ya guys ya. Terus ada yang kadang ya kenakalan masa kecil lah guys, sesekali bolos gitu kan ya ke warnet hanya untuk dapetin PC gitu ya, dapetin PC yang kosong gitu guys di warnet demi kalian bisa mainin game yang kalian mau itu gitu. Karena kalau udah agak siang dikit si PC sendiri udah penuh di warnet itu, biasanya udah penuh gitu kan guys. Ya masih sedikit lah warnet game gitu, masih sedikit kan. Banyaknya warnet browsing yang komputernya hanya cuma bisa buat browsing, nggak bisa buat game. Jadi kalau ada warnet yang game gitu ya, warnet game itu udah otomatis rame guys, rame. Kalau dulu gua main di warnet itu, nama nama pemiliknya itu unik guys, Maseng Kis guys. Dia Chinese, but dia baik banget sama gua lahir muslim ya guys. Ya tau lah kalian lah, kalau yang muslim wajib untuk laksanain 5 waktu ya guys, sholat ya, sesibuk apapun kalian gitu ya. Terus gua saat saat dulu itu, saat gua kecil, orang tua gua sibuk sama kerjaan, gua jarang ada teman gitu ya. Jadi daripada diem di rumah sendiri, well ibu gua kadang nitipin gua di warnet itu karena udah percaya sama ownernya guys, sama pemiliknya si Masengkis itu. Tapi si Masengkis ini uniknya guys, walaupun dia Konghucu ya, walaupun dia Konghucu, tapi dia menghormati agama gua juga gitu guys. Jadi waktunya gua sholat, gue sering diingetin dan gue dikasih tempat buat sholat. Lu bayangin,
Malah dia yang ingetin, LD wudu dulu ya sebelum sholat gitu. Dan itu, wah gue sumpah kalau gue bisa ketemu lagi sama orangnya, gue bisa pengen bilang terima kasih udah apa ya, udah kayak keluarga gitu guys waktu gue kecil. Gua dititipin di situ, main di situ dari pagi sampai sore kalau lagi libur ya, lagi libur sekolah. Terus ibu gua lagi ngajar, kebetulan kan ibu gua ngajar gitu ya. Bapak gua juga sama advokat, jadi jarang ada di rumah gitu ya. Itu gua kayak dititipin gitu kan sama si owner warnetnya itu. Dan itu dia bener-bener baik banget guys, baik banget. Gue inget waktu itu main Tantra online, terus main Ragnarok online ya guys. Buat kalian pecinta RO yang sekarang ada nih, RO juga di mobile device udah ada ya, Ragnarok Eternal Love gitu ya. Grafiknya memang oke lah, lebih oke Ragnarok Eternal Love ya, dibanding Ragnarok dulu yang masih dari Lito guys. Gue ingat banget developer gamenya itu Lito, dari Korea. Mungkin lebih bagus yang Ragnarok sekarang, tapi apa ya, jadi kebersamaan antar playernya, terus kita tuh punya banyak temen dari game itu gitu ya, temen yang kita belum pernah ketemu tapi aduh solidnya luar biasa gitu ya in game. Terus juga kita ketemu sama teman-teman di warnet tempat kita main juga, main game yang sama gitu ya, saling bantu. Itu sampai gua nggak ngerti apa-apa awalnya main game itu ya, pelangap-pelongo gitu, kayak kayak apa ya, anak bawang lah ya kalau istilah istilah di tempat gua gitu. Nggak tahu kalau di tempat kalian istilahnya apa. Itu well, gua dikasih equipnya guys sama sama teman-teman di warnet itu. Gua dikasih equip awal, gua dikasih tahu cara mainnya juga. Lu bayangin kan. Dan itu menurut gua well worth it sih sebagai pengalaman ya guys, pengalaman hidup. Karena saat gua udah dewasa, kesenangan itu tuh udah hilang. Jadi nggak ada lagi istilahnya ngabisin waktu di warnet gitu-gitu tuh udah nggak ada guys. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah ya, yang masih kecil lah, nikmatilah masa hidup kalian gitu ya, karena waktu tuh nggak akan terulang lagi guys. Jangan sampai ada penyesalan di akhir. Jangan sampai masa kecil kalian tuh nggak ada kenangan bahagianya sama sekali. Gitu guys. Ini gamenya minta ngulas, tapi gue nanti aja gampang nyusul karena gue juga lagi ngejelasin ke kalian kan ya guys. Masa gue potong di tengah-tengah gitu kan. Hanya untuk ngasih bintang. But gue pasti kasih bintang 5 untuk game ini guys. Lu bayangin. Karena game ini nggak mudah guys. Kalau buat kalian yang kadang, well ya, dikit-dikit langsung kasih komentar negatif ya sama game gitu. Terus dikit-dikit langsung komplain hanya karena masalah-masalah kecil gitu ya. Lu bayangin deh, developer itu bikin game butuh modal yang gede, gede banget guys. Apalagi perlu sistem yang bisa server ya, server yang bisa nampung banyak player bermain sekaligus. Dan itu butuh modal yang sangat besar guys, nggak modal omong doang. Itu butuh modal yang sangat besar, terus untuk maintenance-nya, untuk pemeliharaan servernya biar nggak crash, biar nggak rusak gitu ya saat kita mainin, nggak nge-lag, nggak hancur lah, atau misalkan karakter kita yang kita punya itu setiap player nggak hilang. Itu perlu pemeliharaan rutin. Nah, pemeliharaannya sendiri juga biayanya nggak sedikit guys, lo bayangin. Dan itu direalisasiin sama developer-developer game, perusahaan-perusahaan yang ngebuat game-game ini. Jadi
buat gua untuk bisa nyiptain masterpiece kayak gini itu effort yang mereka lakuin, usaha yang mereka lakuin itu nggak setengah-setengah, guys. Mungkin mereka kurang waktu bersama-sama keluarganya, mungkin mereka sampai lupa waktu untuk makan dan lain-lain lah ya, untuk ngembangin game ini. Dan kita hanya hanya main gitu, guys. Hanya nikmatin hasil kreasi mereka gitu. Masa sih kita nggak bisa ngasih bintang yang lebih kan gitu, guys. Padahal kita nggak perlu suruh bikin gamenya, kita nggak perlu suruh cari ide gamenya dari awal. Tuh lihat, skillnya guys, ini mirip kayak Seven Knight guys. Di Seven Knight itu buatan Netmarble, sama kalau kita klik skill-skill hero-nya, itu efek skillnya tuh ada gitu guys. Jadi itu bagus. Ini juga sama, tapi bedanya kalau Seven Knight itu kan vertikal ya guys, dari kiri ke kanan. Nah, tapi kalau ini itu kita gerakan hero-nya tuh lebih bebas gitu guys. Jadi nggak dari kiri ke kanan, bisa horizontal juga gitu, bisa bisa ke segala arah. Kita hero kita bisa lari gitu ya. Di lingkup arenanya itu bisa lari. Sana sini. Gue pengen banget nih dapetin Sighead. Siapa nih? Sighead. Father Hopkins. I'm not proud of it, but yes, I felt sorry for her near the end, so I didn't end up having a clear shot. Wow. No, 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 no. Gue salah kliknya malah langsung go ke next quest lagi. Udah langsung level 6 guys. Gue baru main dan ini udah langsung level 6. Oke, kayaknya gue udahin dulu nih tutorial gue kali ini. Di video gua kali ini gua jelasin itu dulu aja, gimana caranya saman tadi ya, terus gimana caranya, well, gimana caranya untuk battlenya gitu. Gua kayaknya sampai situ dulu aja. Nanti next ke depan di video gua selanjutnya gua bakal jelasin lagi kelanjutan dari game ini seperti apa. Jadi pantengin terus LD Gaming Channel guys. Kalau bisa bunyiin loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi pemberitahuan kalau gua update video-video terbaru tentang game ini atau game yang lain gitu ya. Karena gua nggak bahas satu game ini aja. Well, terima kasih buat waktu kalian udah nonton gua di video gua kali ini. Thank you for watching and stay tuned guys. Good luck for your days, but see you soon ya guys. Jadi kita sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih dan salam sejahtera. Bye bye guys.